Sampai tiba-tiba Bayu terpeleset dan jatuh ke celah tebing. Teteh pemilik warung secara perlahan memutar kepalanya yang berputar menghadap kami, sedangkan tubuhnya masih berada di posisi yang sama dengan memasak pisang goreng. Tapi yang paling membuat gua terkejut setengah mati yaitu wajah Teteh pemilik warung itu bermuka rata. Di sini yang ada cuma orang mati, Ki. Seperti kami ini. Bayu kembali tertawa menyeramkan. Yang kami temukan jasad Bayu, Dek. Bayu meninggal di tempat setelah kalian jatuh ke tebing itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Gelap, gak ada cahaya sedikit pun di sini. Belum pernah gua merasakan setakut ini. Tolong, siapapun di sana, mengapa suara gua gak keluar? Sekuat tenaga gua berteriak, tapi gak ada satu kata yang keluar. Seolah gua seorang bisu yang berusaha bicara lantang. Makin gua teriak, semakin tenggorokan ini terasa tercekik, terhimpit dalam gelap. Tidak, suara itu semakin mendekat. Suara aneh yang gak mungkin berasal dari makhluk nyata. Bukan hewan, jelas bukan manusia. Suara kombinasi antara desisan dan bisikan, suara halus yang pelan, tapi terasa nyaring di telinga. Berusaha sekuat tenaga, gua gerakin kaki untuk hengkang jauh dari sini. Menarik kaki gua yang terseret-seret menjauh. Gua berusaha semakin menjauhi suara yang semakin jelas. Mengejar di belakang. Suara itu semakin jelas membentuk suatu kata yang pantang diucap pendaki. Mati. Klakson Metro Mini terus menyala. Nyaring seolah menyuarakan ketidaksabaran pengemudi, menyuruh mobil gua untuk minggir dari jalan. Dasar Metro Mini gila, masa gua harus mati konyol nerobos rel? Puyeng banget, gila, suntuk banget gua. Apa gua terima ajakan Bayu aja ya? Itu adalah 2 hari yang lalu. Hari Senin pertama sebelum gua menerima ajakan Bayu. Sahabat gua buat muncak. Oh ya, nama gua Kiki, usia gua 23 tahun dan gua bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Persahabatan gua dan Bayu sudah berjalan sejak kami sama-sama satu kelas di kelas 2 SMA. Ini kali pertama buat gua untuk naik gunung, tapi bukan buat Bayu. Kalau kata teman-teman gua, Bayu itu lahir bukan di rumah sakit, tapi lahir di gunung. Kalau kata gua sih biasa aja, nggak ada yang spesial dari Bayu. Cuma karena dia anggota pecinta alam aja. Tapi aslinya dia jarang naik gunung, cuma suka sesumbar kalau habis naik dan suka bikin bumbu di ceritanya. Tapi buat gua yang tahu semua kartunya, gua cuma diem aja dan bilang, iya mungkin sih gitu. Kalau ada temen yang nanya, bener nggak ceritanya si Bayu waktu naik gunung A atau gunung B? Anyway, akhirnya gue berangkat juga dengan Bayu dan Ismail dengan alasan melepas stres di kantor. Kami sepakat untuk naik Gunung Salak. Nama Gunung Salak berasal dari nama Salaka yang artinya perak dalam bahasa Sanskerta. Gunung Salak merupakan salah satu gunung di Jawa Barat yang masih menyimpan banyak misteri. Konon katanya jika niat kita tidak baik, maka akan celaka nantinya. Dan sangat pantang untuk bertanya di mana buah salaknya ketika sedang mendaki. Walaupun itu dimaksudkan hanya untuk bercanda, pantang sekali bagi pendaki untuk berperilaku sombong atau tidak sopan seperti bercandaan berlebihan atau mengejek sesuatu ketika mendaki. Karena hal itu akan membuat penghuni gunung murka. Gua adalah satu-satunya perempuan di kelompok ini. Sebenarnya tadinya ada teman perempuan kita yang bernama Sani yang ingin berangkat bersama.
Namun ya cancel berangkat di menit terakhir karena nggak mendapatkan cuti. Walau cuma bertiga, akhirnya kami memutuskan untuk berangkat juga. Bayu secara nggak langsung menjadi pemimpin di kelompok karena selain dia anak pecinta alam, dia cerita dia sudah 2 kali berhasil muncak gunung ini. Kita sepakat memilih jalur pendakian yang terpendek walaupun terkenal sulit medannya. Selesai registrasi, kita mulai jalan menuju gerbang rimba dan sesampainya di sana Ismail mengeluarkan HP dan kami pun berfoto bersama secara bergantian. Ketika giliran gua motret, secara aneh foto yang gua ambil nggak pernah fokus dan selalu berbayang. Sampai akhirnya Bayu nggak sabar dan mengambil alih untuk memotret. Hah, bego amat lo, Ki, masa moto aja lo nggak becus. Begitu bagaimana di atas nanti. Nangis lagi lo, minta pulang. Gua udah nggak heran lagi sama sikap Bayu yang songong. Memang begitu sikap dia. Jadi gua nggak ambil pusing. Tapi yang bikin gua heran dan aneh kenapa foto yang gua ambil nggak pernah fokus dan selalu ngeblur. Segera gue buang jauh-jauh pikiran negatif. Takut diaminin setan. Apalagi kita baru aja mau mulai pendakian. Setelah berdoa dan tos bareng-bareng, kita mulai masuk ke dalam gerbang besi yang tampak sudah berkat dan bermulut, jadi menambah kesan angker gunung ini menurut gua. Tapi lagi-lagi gua buang jauh-jauh pikiran negatif dan gua menyelipkan sebuah doa agar semua lancar dan aman selama pendakian sampai kita turun lagi ke sini. Kami memulai pendakian jalur menuju pos pertama. Bisa dibilang tidak terjal walaupun di beberapa titik treknya agak tricky karena melewati jalanan rawa dan berlumpur. Apalagi ketika kita mulai mendaki, mulai turun gerimis dan membuat trek semakin sulit dilewati. Karena lumpur yang cukup dalam dan pohon yang tumbang melintang di jalan. Berkali-kali gua tergelincir dan kita memutuskan untuk istirahat sebentar, memakai jas hujan karena hujan turun semakin deras. Di antara suara hujan yang makin deras, gua mendengar suara desahan nafas seseorang. Lo dengar suara orang nafas gak? Itu dari arah situ. Nafas? Enggak, Ki. Kalau lu, Bay. Ismail mendekatkan telinganya ke arah semak-semak yang gua tunjuk. Perasaan lu aja kali, Ki. Cuma suara hujan itu. Itu mungkin karena dingin, gua jadi berhalusinasi kali ya. Tapi sebenarnya gua cukup yakin kalau itu adalah suara nafas yang sangat jelas. Datang dari arah semak-semak di sebelah sana. Tapi karena takut dianggap lebay sama Bayu dan Ismail, akhirnya gua kembali mencoba berpikir positif. Ketika hujan mulai mereda, kali ini benar kami mendengar suara langkah mendekat dan ternyata kelompok lain baru saja tiba di tempat ini. Ki, kayaknya tadi yang lo dengar suara nafas mereka ya? Mail berbisik pelan. Iya, takut para pendaki itu mendengar bisikannya. Ya nggak mungkin lah, Mail. Mereka kan datang dari bawah. Suara nafas yang gua dengar itu datang dari sana. Gua kembali menuju ke arah semak-semak. Ya udah kalau gitu, bener. Itu hujan, Ki. Males berpikir repot. Mail akhirnya menyimpulkan untuk tidak membahasnya kembali. Kami berkenalan dengan para pendaki dan setelah bersalaman, laki-laki yang gue yakini sebagai pemimpin kelompok yang berisi 6 orang itu bertanya pada Bayu. Hei, kalian bertiga aja? Iya, kita bertiga. Tadinya sih kita mau naik berempat, tapi satu teman kita berhalangan. Memang kenapa, Kang? Bayu menjelaskan panjang lebar. Gabung aja sama kita mau muncak. Ada-ada mau ke bawah, kawah, atau puncak. Kalau mau ke puncak, kita sama-sama aja. Belum lama, pemimpin kelompok yang bernama Kang Daud menawarkan ajakannya. Salah satu anggotanya yang bernama Hamdan membersihkan sesuatu ke Kang Daud. Walaupun berbisik tapi samar-samar gue dengar ucapan keberatan Hamdan akan tawaran Kang Daud. Duh, Kang, kalau nambah mereka jumlah kita jadinya ganjil. Kan Akang paling ngerti bagaimana kalau muncak ganjil. Seolah
mampu menepis kegusaran Hamdan. Dengan sebuah kibasan tangan di udara, Kang Daud berbicara dalam bahasa Sunda. Nu penting jaga kelakuan, jaga omongan, ulah metik tanaman sangenah, nak jongtong sok ngarusak alam. Yang kira-kira artinya kayak gini. Yang penting jaga ucapan, jaga kelakuan, jangan metik tanaman sembarangan, jangan merusak alam. Hamdan mundur teratur dan tampaknya nggak bisa mengubah keputusan Kang Daud untuk menawari kami untuk bergabung. Jadilah kami bersembilan melanjutkan pendakian setelah hujan telah benar-benar berhenti. Ketika tiba di persimpangan, kami memilih jalur untuk menuju ke puncak dan gua meminta waktu untuk beristirahat karena karir gua terasa semakin lama semakin berat. Tuh kan, udah capek loh Ki. Jangan cengeng lah, ayo kita lanjut naik sebelum gelap sampai pos Bajuri. Gua nggak cengeng, tapi sumpah karir gua berat banget. Ya sudah Ki, kita istirahat dulu. Kang Daud yang dari tadi diam akhirnya bersuara dan duduk di sebelah gua. Beliau ngeluarin sebatang cerutu dan mulai membakarnya, menghembuskan asapnya ke arah gua. Jelas gua mundur menghindari semburan asapnya. Setelah beberapa kali hisapan, beliau mematikan cerutu dan mengambil botol minuman. Beliau membuka tutupnya dan mulai mulutnya komat-kamit. Setelah itu Kang Daud memberikan botolnya kepada gua. Minum dulu dek, biar kuat jalannya. Gua nurut dan minum seteguk, 2 teguk, lalu menutup botolnya. Kang, ada yang ngikutin saya ya? Shh, nanti aja di bawah kita bahasnya. Sekarang bagaimana kalau kita jalan lagi? Memang benar sih Kang Daud itu, pantang banget buat ngomongin hantu, setan, atau demit di atas. Akhirnya gua mengangguk dan kita kembali berjalan. Hujan mulai turun lagi dan tampaknya cuaca semakin tidak bersahabat. Tapi Bayu memaksa kita untuk tetap jalan, yaitu dengan alasan agar kami bisa cepat sampai ke pos bayangan dan bermalam di situ. Entah karena hujan atau memang gua sudah ketempelan, perjalanan naik gunung ini terasa sangat lama dan semakin berat rasanya. Berkali-kali gua merasa kayak ada yang ngawasin kita di balik lebatnya pepohonan di hutan ini. Belum lagi gua merasa bukan hanya karir gua yang bertambah berat, tapi kaki gua semakin berat melangkah, seperti membawa beban puluhan kilo rasanya. Karena hujan semakin deras, Kang Daud memecah keheningan dan memberi komando. Oke, kita stay di sini. Yuk kita bangun tenda. Saya kira tempat ini cocok buat kita bermalam di sini. Selesai kami membangun tenda, Bayu pamit untuk mencari air sebelum gelap. Menurut Bayu, kami telah melewati mata airnya di persimpangan tadi. Sebelumnya Kang Daud tampak keberatan karena menurut beliau persediaan air kami dirasa masih cukup sampai besok. Tapi menurut Bayu di atas tidak akan ada lagi mata air sehingga ia perlu untuk kembali mengambil air. Gue juga merasa nggak setuju dengan Bayu, tapi gue ngerti banget kok adat Bayu yang pasti nggak akan nurut sama orang lain. Hingga gue mengajak Ismail juga untuk ikut dengan Bayu. Bay, ngapain juga sih lo ngotot cari air? Ismail setengah mendongkol sama Bayu karena kita harus turun lagi untuk ngikutin maunya dia. Udah, tenang aja, aman kok kalau pergi sama gua. Lagi pula nggak jauh juga kok tempatnya, paling 10 menitan. Lagian gua pergi sendiri juga nggak apa-apa. Lo berdua ngapain juga ikut? Duh, perut gua kenapa lagi? Ismail memegangi perutnya. Kenapa lo? Kebelet berak. Dah lo, di sini aja selesain urusan hajat lo. Gua pergi sama Kiki aja. Setengah mengejek Ismail, Bayu tersenyum sinis. Serius nggak apa-apa Ki? Ismail ngeliatin gua untuk meminta persetujuan dengan muka pura-puranya yang menahan hajat. Setengah hati gua ngejawab, iya deh, nggak apa-apa Mail, gua pergi berdua Bayu aja. Bay, nanti kita cepet aja, biar nggak keburu gelap. Iya, santai Ki. Gua dan Bayu bergegas menuju mata air. Sesampainya di sana, Bayu mulai mengisi botol-botol kami, dan gua ngeliat pemandangan sekitar. Kabut sudah mulai turun. Gua melihat jam tangan gua waktu menunjukkan pukul 3, tapi karena suasana yang
berkabut, suasana jadi terasa lebih gelap dari yang seharusnya. Entah mengapa, sekarang bulu kuduk gue mulai meremang, apalagi pas gue dengar bunyi-bunyian alam. Walaupun sayup jauh terdengar, tapi gue merasa mendengar suara geraman di kejauhan sana. Sekarang gue mulai parno. Woi bay, cepet dong. Ntar dulu Ki, gue sekalian kencing nih di situ, bentar ya. Bayu pergi sedikit menjauh. Buat ngusir ketakutan gua mencuci muka gua merasa ada orang yang di belakang gua. Sontak gua menoleh. Ternyata ada pendaki lain yang kayaknya mau minum juga dari mata air ini. Maaf Kang, mau minum juga di sini. Gua bernafas lega. Ternyata pendaki lain bukan jurit ataupun demit. Pendaki itu cuma senyum dan mengisi gelas minumnya dengan air. Memecah kesunyian, gua mencoba mengajak ngobrol pendaki ini. Sendiri aja Kang, teman Akang mana? Gak ada, saya lagi solo trekking. Dia tersenyum. Ya sudah Kang, silahkan dilanjut. Saya mau ke teman saya dulu. Baru berapa langkah tercium bau busuk. Perasaan gua langsung gak enak. Baru gua sadar kayaknya ada yang aneh dengan Akang itu. Gua menoleh dan benar ternyata Akang itu sudah menghilang. Gak mungkin. Baru berapa langkah gua pergi, Akang itu sudah hilang. Dan tidak ada sama sekali suara langkah dia pergi dari tempat ini. Buru-buru gua menyusul Bayu. Bayu, cepetan Bay. Ayo kita cabut dari sini, cepat. Ngapain sih lo buru-buru banget Ki? Udah deh Bay, cepetan Bay. Tadi gua ketemu setan. Gua setengah menyeret Bayu menjauh dari situ. Wah, hoki dong lo lihat setan. Kata emak gua kalau lihat setan tuh lo mau dapat duit. Nggak lucu lo Bay. Buruan ayo kita cabut dari sini. Nyantai aja sih. Nih lo lihat nih jimat gua. Nggak akan ada apa-apa selama ada ini. Bayu tersenyum sombong memamerkan jimatnya yang berbentuk kotak dari kulit dan digantungnya di leher sebagai kalung. Terserah lo Bay. Tapi please cepetan deh kita balik ke tenda. Sumpah perasaan gua gak enak banget. Bayu cuma terkekeh ngeliat ketakutan gua. Akhirnya dia nurut dan kita jalan balik ke tenda. 10 menit kami berjalan. Kembali gua merasa aneh. Kok kita sudah berjalan cukup jauh tapi gak sampai-sampai. Belum lagi di sepanjang jalan gue mencium bau kemenyan yang sangat menusuk hidung. Bay, kayaknya kita muter-muter aja dari tadi dah. Gua inget kita udah ngelewatin pohon itu. Gua menunjuk pohon besar dengan sulur-sulur panjangnya yang menjuntai. Semua pohon di hutan sama kali Ki. Ada-ada aja loh. Paling bentar lagi juga sampai kok. Udah gak usah parno gitu. Lu percaya aja sama gua. Lagi-lagi Bayu sotoy menurut gua. Tapi mau bagaimana lagi. Gua cuma diem dan terus lanjut jalan. Ki, kayaknya kita harus lewat situ dah. Biar cepet nyampe. Itu gua inget patok itu tuh di sana. Yakin lo Bay? Nanti kita tambah nyasar lagi. Yakin banget gua. Kan bukan baru kali ini gua kesini. Ya udah, gue tandain dulu pohon ini pakai slayer gua. Jadi kalau lo salah kita bisa balik lagi ke jalur ini. Ya udah cepet. Gua melihat jam. Waktu sekarang menunjukkan pukul 4:30 sore. Kabut mulai datang dan udah bertambah dingin. Seiring malam datang dan hampir menjelang, suasana mulai gelap dengan makin rapatnya pepohonan di sekitar kami. Bayu berjalan di depan dan gua berjalan mengikuti dia di belakangnya. Sampai tiba-tiba Bayu terpeleset dan jatuh ke celah tebing. Ia bergelantungan dan berpegangan dengan akar pohon. Bay, gue menjerit panik. Berusaha menarik Bayu ke atas dengan sekuat tenaga. Bukannya gue berhasil menarik Bayu naik, malah gue ikut jatuh dan kami meluncur turun ke bawah setengah. Setelah berkali-kali tubuh kami menabrak batang-batang pohon dan akar di sepanjang tempat kami jatuh. Gelap dan gue gak sadarkan diri sampai gue ngerasa badan gue diguncang-guncang seseorang. Ki, bangun Ki, lu gak kenapa-napa kan? Walau pusing dan berat, gue paksain diri buat bangun.
Gua ngeliat Bayu mandangin gua dengan raut khawatir. Serius, gua pikir lo lewat Ki. 10 menit gua coba bangunin lo. Pas gua cak, nafas lo masih ada. Gua agak lega. Kita di mana, Bay? Gak tahu Ki. Kita jatuh cukup jauh dari jalur. Bayu menunjuk ke atas tempat awal kita jatuh tadi. Kayaknya gak mungkin kita naik ke sana, Bay. Bagaimana sekarang, Bay? Kita lewat situ aja Ki. Gua cek tadi ada jalan di situ. Kali aja kita ketemu rumah warga di bawah situ. Walau dalam hati gua ngerasa gak akan ada perkampungan di daerah ini. Mana ada warga yang mau bermukim di hutan kayak gini, pikir gua. Tapi gua gak ada pilihan lain selain tetap berpikir positif dan tidak mematahkan semangat teman gua. Mudah-mudahan kita ketemu warga ya, Bay. Atau Kang Daud pasti nyari kita ya. Setengah berdoa gue berseru kepada Bayu. Ya udah, tapi hati-hati ya, Bay. Jangan sampai kepleset lagi kita. Lo bisa bangun Ki. Saking takutnya gue lupa ngecek keadaan gue. Selain luka-luka di kaki karena celana gue yang terkoyak, gue ngerasa kaki gue sedikit kebas. Ternyata kaki kanan gue terkilir, sehingga Bayu harus memapah gue untuk berjalan. Bayu menawari gue untuk berhenti berkali-kali karena melihat kondisi kaki gue. Gue mencoba menahan sakit dan memilih untuk terus berjalan. Kita akhirnya sampai di tempat yang landai. Di ujung jalan terdapat sebuah gubuk yang tampak seperti warung. Walaupun tidak ada penerangan listrik dan hanya mengandalkan beberapa obor di sisi kanan kiri gubuk itu, tampak sangat terang di tengah gelapnya hutan ini. Hati kecil gua menyerukan untuk segera berlanjut, pergi menjauhi warung itu. Tapi Bayu bersikeras untuk pergi ke sana untuk meminta pertolongan. Ki, ada warung, kita bisa minta tolong sama pemilik warungnya. Mana wangi banget lagi pisang gorengnya. Gua lapar Ki, yuk kita ke situ. Bay, yakin lo itu warung beneran? Kok gua nggak ngecium wangi pisang goreng seperti kata lo tadi? Bener lah Ki, gak mungkin lah kita berdua salah lihat. Pisang gorengnya juga wangi beneran kok. Pasti warung bener itu Ki. Coba aja ke sana yuk. Gua lapar banget Ki. Dengan mapah gua, Bayu mendekati warung itu menyapa Teteh pemilik warung. Teteh pemilik warung itu berkerudung putih dan ia sedang membelakangi kami pada saat Bayu menyapanya. Tanpa merasa ada yang aneh, Bayu bertanya kepada Teteh pemilik warung. Teh, aya pisang gorengnya? Iya, sebentar ya A, ini lagi saya goreng. Tanpa menoleh Teteh pemilik warung menjawab Bayu. Bay, gue pengen pipis. Tiba-tiba gue gak bisa menahan untuk gak pipis. Teh, temen saya pengen pipis. Di mana atuh kamar mandi nak? Ada di belakang A. Mau gue anter Ki? Bayu menawari diri, tapi gue tahu Bayu nampak tidak sabar menunggu pisang goreng Teteh itu matang. Jadi gue mutusin buat coba pergi sendiri. Gak usah Bay, gue bisa kayaknya. Bener, kamar mandi yang dimaksud ada di belakang gubuk itu. Sama dengan warung Teteh di depan. Di sini pun tidak ada lampu buat penerangan, hanya ada obor di depan pintu kamar mandi. Gua masuk. Gua berjongkok dan mulai pipis. Gak lama terdengar orang menggedor-gedor pintu, tanda tidak sabar. Sebentar, saya lagi pipis. Gua teriak buat menghentikan orang yang menggedor pintu. Gedoran pintu berhenti dan keadaan hening sebentar. Tapi ketika gua hendak mengaitkan celana setelah selesai pipis, gedoran tidak sabar mulai lagi dan makin lama makin kencang sehingga mengunjang pintu reot kamar mandi ini. Iya, saya keluar. Gua berteriak kemudian membuka pintu. Anehnya, ketika gua membuka pintu, tidak ada seorang pun di luar. Merasa ada sesuatu yang gak beres, segera gua tertatih mencari Bayu. Gua melihat Bayu sedang menikmati pisang gorengnya dan Teteh pemilik warung masih pada posisi yang sama, membelakangi Bayu hampir setengah porsi. Pisang goreng sudah dilahap Bayu. Teh, tadi ada orang yang gedor-gedor pintu kamar mandi. Siapa ya Teh? Pas saya buka tadi nggak ada. Oh, itu yang tinggal di sini juga. Teteh itu menjawab pelan. Tapi saya
Kak, tadi nggak ada teh. Gue yakin penglihatan gue nggak salah. Nggak ada siapa-siapa di sana. Nggak ada juga orang yang dimaksud teteh ini. Dia nggak suka sama yang dibawa AA ini. Suara teteh pemilik warung sekarang mulai terdengar menyeramkan di telinga gua. Dan kontan Bayu tersedak. Nggak suka kenapa teh? Bayu bertanya. Nggak suka sama yang menggantung di leher AA. Ini maksudnya teh. Bayu menunjukkan jimatnya. Teteh pemilik warung secara perlahan memutar kepalanya yang berputar menghadap kami, sedangkan tubuhnya masih berada di posisi yang sama dengan memasak pisang goreng. Tapi yang paling membuat gua terkejut setengah mati yaitu wajah teteh pemilik warung itu bermuka rata, tanpa alis, tanpa mata, tanpa hidung, dan tanpa mulut. Melihat itu gua segera berlari dan menyeret kaki gua yang sakit, dan gak lupa juga menarik tangan Baju yang untuk menjauhi warung setan itu. Gua terus berlari tanpa henti. Setelah gua yakin kami telah jauh dari warung dan setan itu tidak ngejar kami, gua berhenti. Berengah-engah, nafas gua gak beraturan, jantung gua seperti mau pecah. Gua menoleh ke arah Bayu yang tiba-tiba bicara ngelantur. Ki, kita tinggal di sini aja yuk. Hah? Maksud lu, Bay? Masih belum pulih sok gua melihat setan muka rata sekarang menghadapi Bayu yang sepertinya sedang kerasukan. Ya lihat deh, di sini tuh gelap, dingin, rame, banyak orang kayak gua juga di sini. Bayu menyunggingkan senyum misterius. Ia kemudian melanjutkan ocehannya. Banyak orang yang mau tinggal di sini juga kayak gua. Tuh kayak yang di sana itu. Bayu menunjuk ke rimbunan pohon dengan senternya. Jangan ngaco lu, Bay. Kalau ngomong gak lucu tahu. Sumpah gua takut banget. Gua mau nangis nih. Diem gak lo? Awas, jangan ngomong aneh-aneh kayak gitu. Tiba-tiba Bayu bersenandung ringan dan tertawa. Tatapannya tampak kosong dan makin ngebuat gua merinding mendengar senandungannya. Tinggal di sini aja ya Ki. Kita tinggal di sini. Rame sama teteh warung itu juga. Yuk kita tinggal di sini ya Ki. Bayu terus bersenandung dan tertawa menyeramkan. Gua mundur menjauhi Bayu ketika gua melihat di sekeliling Bayu muncul banyak penampakan. Di sebelah kanan Bayu ada teteh pemilik warung muka rata. Di sebelah kiri Bayu ada akang pendaki di mata air. Belum lagi di belakang Bayu ada harimau yang menggeram dan siap menerkam mangsanya. Dan yang paling membuat bulu kuduk gua merinding ketika udah dingin berhembus kencang dan terdengar suara tawa khas kuntilanak dari atas pohon besar. Rupanya kuntilanak itu sedang mengayun-ayunkan kakinya di udara. Gua mulai menangis ketakutan. Gua berdoa sambil menangis. Semakin kencang gua berdoa, semakin dingin udara di sekitar gua. Gua mendengar suara yang mirip desisan dan bisikan yang semakin lama semakin nyaring di telinga gua, tapi gua nggak bisa dengar apa bunyi bisikan itu, dan tidak ada siapapun di situ. Hanya ada gua, Bayu, dan mereka yang sedang mengamati gua. Di antara doa yang gua panjatkan, gua meminta agar Kang Daud mencari gua dan Bayu yang menghilang. Tidak lama kemudian, seolah doa gua dijawab. Tiba-tiba gua mendengar seorang memanggil gua. Dek, dek. Suara yang terasa familiar. Gua menoleh dan melihat sekelebat bayangan yang mirip Kang Daud di antara pepohonan. Bay, sadar Bay, itu Kang Daud memanggil gua di sana. Gua masih berusaha menyadarkan Bayu di tengah kesurupannya itu. Dengan mata melotot, Bayu menggeram ke arah gua. Gak mungkin ada Kang Daud, Ki. Di sini yang ada cuma orang mati, Ki. Seperti kami ini. Bayu kembali tertawa menyeramkan. Dengan membaca bismillah tanpa pikir panjang, gua menyenter ke arah bayangan Kang Daud dan mulai berlari meninggalkan Bayu yang tengah kerasukan itu. Gua terus berlari menyeret kaki gua mengikuti bayangan sekelebat itu. Gua lari makin menembus ke dalam hutan ini. Senter gua mati secara tiba-tiba dan keadaan di sekeliling gua gelap seketika. Gelap
kenapa nggak ada cahaya di sini? Belum pernah gua merasa takut ini. Tolong, siapapun di sana. Mengapa suara gua nggak keluar? Sekuat tenaga gua berteriak, tapi nggak ada satu kata yang keluar. Seolah gua seorang bisu yang berusaha bicara lantang. Makin gua teriak, makin tenggorokan ini terasa tercekik, terhimpit dalam gelap. Tidak, suara itu semakin mendekat. Suara aneh yang nggak mungkin berasal dari makhluk nyata. Bukan hewan, jelas bukan manusia. Suara kombinasi antara desisan dan bisikan. Suara halus yang pelan tapi terasa nyaring di telinga. Berusaha sekuat tenaga gua gerakin kaki untuk hengkang dari jauh dari sini. Menarik kaki gua yang terseret-seret menjauh. Gua berusaha semakin menjauh. Suara yang semakin jelas mengejar di belakang. Suara itu semakin jelas membentuk suatu kata yang pantang diucapkan mendaki. Mati. Gua terus berlari, menyeret kaki sambil menangis. Tolong, gua nggak ingin mati di sini. Tolong. Akhirnya gue bisa juga teriak. Tapi percuma, gue berteriak nggak ada orang juga di sini. Tapi gue nggak mau mati. Gue harus menjauhi siapapun yang mengejar gue di belakang. Entahlah, entah Bayu, entah setan lain yang mengejar gue. Kang Daud, gue berteriak memanggil, berharap sekelebatan bayangan mirip beliau kembali menampakkan diri. Dan kembali gue melihat bayangan itu berkelebat menunjukkan arah. Kembali gue berlari mengikuti bayangan itu sampai terdengar gemericik air. Bayangan itu hilang seiring dengan sebuah yang mulai datang. Gua terus berjalan mengikuti suara air sampai tiba di sebuah mata air. Gua gak kuat lagi berlari. Tenaga gua sudah habis. Kaki gua juga sakit bukan main. Gua terduduk di salah satu bebatuan berharap menunggu bantuan datang. Kang Daud pasti juga sedang mencari gua dan Bayu. Karena semalam kami tidak pulang. Karena terlalu lelah, gua akhirnya tertidur dan terbangun karena sebuah tepukan. Ternyata seorang warga menepuan gua sedang tertidur. Jangan tidur di sini, Neng. Bahaya atuh, Neng. Tolong saya, Pak. Saya tersesat. Gua menangis karena merasa lega. Akhirnya bertemu dengan bantuan. Neng, bisa jalan. Mari saya bantu sampai bawah. Warga itu membantu gua turun sampai ke base camp. Ternyata Ismail dan sekelompok Kang Daud juga sudah berada di sana. Ki, untung lo selamat, Ki. Bayu bagaimana? Gua ninggalin Bayu di hutan karena gua takut dia di kesurupan. Setengah berterisak, gua menanyakan keadaan Bayu sama Ismail. Udah, lo istirahat dulu. Makan terus lo tidur ya. Pasti lo capek banget. Nanti biar Kang Daud yang nyeritain ya. Ismail memberikan teh hangat biar gua tenang. Setelah selesai beristirahat, Kang Daud akhirnya mengajak gua mengobrol. Udah tenang kamu, Dek. Sudah, alhamdulillah, Kang. Bagaimana, Kang? Apa Bayu sudah ketemu? Karena kamu sudah tenang, saya akan cerita, Dek. Kami sebuah menemukan Bayu. Alhamdulillah, gua segera memanjatkan syukur. Gua merasa bersalah karena ketakutan dan meninggalkan sahabat gua sendiri. Saya turut berduka cita, Dek. Yang kami temukan jasad Bayu, Dek. Bayu meninggal di tempat setelah kalian jatuh ke tebing itu. Maksud Akang, Bayu meninggal di tempat. Tapi saya diajak Bayu, Kang. Kita ketemu warung dan ternyata itu warung setan. Terus kita kabur dan Bayu kesurupan, tapi dia masih hidup waktu saya tinggalin dia di sana, Kang. Saya tinggalin dia di sana, Kang. Dokter sudah memastikan, Dek, bahwa Bayu meninggal di tempat karena patah leher waktu kalian terjatuh. Gak mungkin, Kang. Saya yakin Bayu masih hidup, Kang. Tadi malam saya bersemedi memanggil kamu yang masuk ke dunia mereka, Dek. Tapi Bayu sudah meninggal, Dek. Yang bersama kamu tadi malam itu bukan Bayu, sahabat kamu, Dik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gua menangis meratapi sahabat gua yang sudah mendahului. Beruntung kamu tidak ikut makan makanan yang dari dunia mereka, Dek. Jadi kamu tidak terbawa selamanya ke dunia mereka. Terakhir Kang Daud menutup ucapannya dengan kalimat itu seraya menepuk pelan bahu gua. Karena pengalaman itulah yang akhirnya membuat gua trauma.
Sehingga kali itulah pertama dan terakhir gua mendaki gunung bersama Gunung Salak.